Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Solih-solihah, hebat, cerdas, calon pemimpin masa depan yang hebat, yang luar biasa yang Ustazah disayangi. Bagaimana sayang Ustazah hari ini kabarnya? Baik, Us. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Allah Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah jadi hari ini atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Allah memberikan kebahagiaan, keceriaan, kesehatan dan keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama untuk berkahnya nak ya. Kita mulai dulu dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkahnya solih-solihah. Yuk kita awali dengan doa bersama-sama. Minta tolong Solih ganteng Arman bikin doanya nak. Silakan nak. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Muhammadin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Subhanallah, soleh-solehah yang cantik, ganteng yang luar biasa. Nak, hari ini hari apa nak? Hari Kamis. Hari Kamis. Siapa yang puasa hari ini? Enggak. Oke. Latihan hari ini belum ada. Insya Allah besok. Saya tunggu ya. Oke. Siapa yang pekan kemarin sholat tahajud, nak? Enggak. Oke. Ya, insya Allah ke depan, pekan depan, insya Allah bisa latihan. Ya, nak ya. Bentar lagi kita mau bulan puasa loh. Ya, sanggup? Oke. Nah, hari ini kita mau belajar apa, nak ya? Belajar mengenal sifat-sifat bangun datar. Sifat bangun datar itu kan sudah dipraktekkan ya? Iya, sanggup. Sifat bangun datar apa saja, nak ya? Apa sifat-sifat bangun datar? Persegi sifatnya? Persegi panjang, segitiga, trapesium, lingkaran. Oh iya, subhanallah. Oke, nak. Di dalam persegi panjang dan persegi itu ada persegi. Itu sifatnya apa, nak? Persegi? Iya. Memiliki apa? Udah dipraktekkan kan? Memiliki apa? Sisi sama dengan mempunyai 4 sudut siku-siku. Oke. Mempunyai lipat dan simetri putar. Subhanallah. Iya, nak. Memiliki segitiga persegi itu memiliki 4 sisi yang sama, ya enggak? Apalagi nak memiliki 4 sudut siku-siku, ya kan? Simetri lipatnya ada
Ada berapa kali lipat? Memiliki 9 lipat, memiliki 9 diputar, ya enggak? Subhanallah. Ya. Iya. Oke, Nak. Hari ini Ustazah ingin ini Nak, ini hari Kamis ya Nak ya. Ingat Ustazah kemarin sudah tentang sudut Nak ya. Sudut itu ada berapa Nak macamnya Nak? 5. Ya, ada berapa Nak? Ada 5, oke. Yang paling ini ada berapa Nak? Ustazah kemarin ada 3 model sudutnya. Pertama sudut apa Nak? Menurut kisarannya sudut apa Nak? Siku-siku. Siku, sudut, Lancip. lancip, kemudian sudut, sudut tumpul. Lah, kemudian ada sudut yang berdasarkan putarannya. Ingat, Nak? Sudut apa, Nak? Sudut. Yang berdasarkan putarannya. Sudut apa, Nak? Sudut yang putarannya yaitu sudut yang sudut siku-siku, ya, sudut siku-siku Nak ya. Itu sudut siku-sikunya begini kan. Kemudian diputar menjadi begini. Mamanya kan sudut sekarang begini kan. Dua gini. Kemudian diputar semuanya jadi gini. Berupa apa, Nak? Lurus. Lurus. Ya, oke. Sudut lurus. Sudut lurus itu berapa derajat, Salih-Salihah? Lurus 180. 180, subhanallah. Kemudian ada sudut yang putarnya lebih daripada ini 180. Apa? Ini apa Nak? Sudutnya namanya apa? Sudut refraks, yaitu lebih dari 180 derajat kurang dari 130, 36, 360 maksudnya Ustazah. Diputar gini, ke sini balik lagi Nak, gitu. Muter lagi seret gitu. Sini ya, muter lagi seret. Sudutnya. Paham Salih-Salihah? Lah, Salih-Salihah ingat Ustazah cerita kemarin bahwa di dalam kisah Rasulullah tentang sudut, Nak. Ayo, kisahnya tentang apa, Salih-Salihah? Tentang sudut? Tentang apa ya? Tentang apa ya, Nak? Tentang apa, Salih-Salihah? Tentang apa, Salih-Salihah? Tentang perpindahan kiblat. Salih-Salihah, kalau sekarang kita itu sholat kita menghadap kiblat. Kiblatnya kemana, Nak? Ka'bah. Ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Ya, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Betul. Lah, Salih-Salihah, dulu ya sebelum ke Masjidil Haram, ya itu bukan ke Ka'bah, Nak. Dulu di awal Rasulullah ya, sejak Rasulullah itu diperintah untuk sholat, ya kita diperintah untuk sholat, itu mula-mulanya kiblatnya kemana, Nak? Ke sini, Nak. Apa? Kemana ya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Oke, saya lanjutkan. Mau tahu nggak ya? Oke. Oke, sayangku, subhanallah. Nak. Subhanallah, Salih-Salihah. Pada tahun kedua setelah hijrah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada Rasulullah untuk berpindah ke arah kiblatnya. Arah kiblatnya berpindah. Awalnya kemana ya? Sampai saat ini kiblatnya tetap yaitu berada di Masjidil Haram, ya di kota Mekah, ya, Baitullah ya Nak ya. Lah, dulu itu di mana, Nak? Dulu itu di sini, Nak. Di mana, Nak? Masjid Al-Aqsa. Ya, Masjid ya.
di Masjid Al-Aqsa, ya, yaitu di Palestina, di Yerusalem, nak ya. Oke, lah. Ketika Nabi SAW masih di kota Mekah, nah, dan kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kemana, nak? Ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Melaksanakan sholat. Hal itu dimaksudkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin menghadap ke tempat yang suci, ya, bebas dari berbagai macam berhala dan sesembahan. Dengar Ustazah Solihah? Dengar? Alhamdulillah. Oke, saya. Kenapa? Lah, karena ini loh, nak. Astagfirullah, bentar. Oh, bentar. Sampai mana tadi? Oke, bentar. Solihah, nak. Disinilah kenapa, ya? Sejak kapan ya, nak ya? Rasulullah diperintah oleh Allah itu sholat nak pada saat peristiwa apa, yo? Siapa yang ingat peristiwa apa, nak? Peristiwa apa? Allah memerintah Rasulullah langsung, nak, yaitu pada peristiwa apa, nak? Pada peristiwa Isra Mi'raj, ya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj semalam Allah memperjalankan Rasulullah dari kota Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, ke Masjidil Aqsa itu, ya, cuma satu malam kemudian, ya, Isra Mi'raj diangkat dari Masjidil Aqsa tadi, nak ya, Rasulullah diangkat ke tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ke langit 7. Subhanallah. Langsung bertemu Allah, langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat. Paham kan, Solihah? Lah, maka dari itu setelah diperintahkan sholat, ya, berapa rakaat, nak? Awalnya berapa? 5. Sekarang 5. Awalnya itu banyak sekali, ya. Tapi Rasulullah ada 5, ya. Kita itu sholatnya 5. Pertama 100 kali, wah, banyak sekali, ya. Tapi subhanallah, Allah perintahkan 5 kali sholat kita dalam sehari, subhanallah. Nah, karena ini, karena di Baitullah ini, ya, di sini di Mekah ini masih dikuasai orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Di sini masih banyak berhala, nak. Masih banyak Lata, Uzza, Manat. Semua orang masih menyembah berhala. Maka dari itu, ya sayangku, saat diperintahkan sholat, kiblatnya adalah kemana, sayangku? Mana? Ke Masjidil Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, Palestina, di Yerusalem. Kiblatnya di sana, nak. Oke, nak, terus kita lanjutkan lagi, ya. Itu kenapa kok apa itu Rasulullah, ya, kiblatnya di sana. Karena di Mekah itu masih banyak sekali berhala-berhala disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Paham, Solihah? Oke. Saat itu, ya, ini loh, nak, namanya Palestina di sini, nak. Nah, ini, nak, Al-Aqsa ini yang ini, nak, ya. Ini Al-Aqsa yang ini, ya. Ya. Yang di sini, bukan yang warnanya kuning, nak, ya. Di sini yang Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, ya. Itu ya, sayangku, di tempatnya di Palestina. Oke. Kita lanjutkan lagi, ya, sayangku. Sayangku, Masjid Al-Aqsa, subhanallah,
Ustazah di sini tadi Ustazah terangkan tadi ya, bahwa Masjidil Aqsa itu ya, itu tempatnya Rasulullah pada waktu saat Isra Mi'raj ya. Dalam Al-Isra ayat 1, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah peristiwa Isra Mi'raj. Diperintahkan sholat. Oke, Nak? Sayangku paham ya? Jadi awalnya perintah sholat di mana, Nak? Kiblat kita di mana, Nak? Kiblat kita? Di Al-Aqsa. Oke, lah sayangku solihah. Sayangku ya. Oke. Lah solihah setelah kemudian Allah perintahkan Rasulullah hijrah, nah, hijrah ke kota Madinah ya, karena ingat solihah banyaknya penyiksaan kepada kaum muslimin ya, dan banyak yang tersahid ya, maka Allah perintahkan Rasulullah untuk hijrah atau pindah ke kota Madinah. Lah di kota Madinah ini, Nak, Rasulullah begitu tahu kalau orang Yahudi itu tahu kalau Muhammad ternyata sholatnya menghadap ke Al-Aqsa. Maka orang Yahudi senang sekali. Hei Muhammad, ngajak Rasulullah, hei Muhammad, ayo gabung aja, yuk kita sholatnya. Kita kan sama di Masjidil Al-Aqsa. Maka Rasulullah setelah itu Rasulullah hatinya sangat sedih sekali. Ya, bagaimana Rasulullah tidak mau ya membelakangi Masjidil Haram, ya, nggak mau. Maka Rasulullah sholatnya itu di antara keduanya. Nah, ini Rasulullah di antara keduanya, antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Sholatnya setiap saat, dan Rasulullah mengadahkan wajahnya ke langit, dalam mengadahkan wajahnya ke langit. Dia berharap, ya berharap. Harapan Rasulullah apa, Nak? Kiblat itu berpindah ke Masjidil Haram. Kiblatnya berpindah ke Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Aqsa. Biar beda. Ya, sayangku. Kemudian solihah. Pada saat Rasulullah itu mengadahkan, ya, pada saat sholat mengadahkan ke langit, Nak, ya. Malaikat datang, Nak. Malaikat Jibril datang. Ya, Muhammad, sesungguhnya aku nama Jibril ya, aku itu sama hamba seperti kamu, ya. Maka mintalah kepada Allah ya Muhammad agar kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram, yaitu tempatnya Ibrahim, bapaknya para nabi. Maka Rasulullah pun juga mengatakan, akan tetapi Rasulullah apa, Nak? Yakin, Nak, saya nggak meminta kepada Allah, saya hanya berharap saja. Subhanallah, Rasulullah hanya berharap. Yakin nanti Allah akan mengabulkan. Subhanallah, Nak. Dengan harapan Rasulullah, ya, dengan Rasulullah berharap bahwa kiblatnya itu dirubah, Nak. Subhanallah, Nak, solihah. Pada saat Rasulullah itu sholat, Nak, ya, ini pada tahun 2 ya, Nak, ya, tahun kedua setelah hijrah ya, itu Rasulullah pada saat itu sholat zuhur, Nak. Di sini ada sholat zuhur, Nak, ya. Ya, ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar, ya. Lah, saat Rasulullah sholat zuhur ya, Nak, ya. Ini sudah sholat zuhur ya. Itu di Masjid Bani Salamah, Nak, di Bani Salamah. Lah, itu pada saat mengerjakan rakaat kedua,
mengerjakan rakaat kedua, tiba-tiba saat Allahu Akbar, setelah berdiri rakaat kedua, turunlah perintah kiblatnya dipindah. Subhanallah. Langsung kontan saat itu Rasulullah berpindah dari salatnya Allahu Akbar menuju ke Masjidil Aqsa, ya. Berpindah. Kiblatnya berpindah, nak. Berpindah ke mana, Salihah? Ke Masjidil Haram. Ke mana, Pak? Ke Mekah. Subhanallah. Lah, perpindahan ini coba nak puternya ini berapa derajat, Salihah? Berapa, nak? 80 derajat. 180 derajat. Inilah nak yang saya katakan bahwa perpindahan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu adalah 180 derajat. Subhanallah. Paham, Salihah? Halo. Nah, sampai sekarang kiblat kita, sampai nanti kiblat kita tetap yaitu di Masjidil Haram, yaitu di kota Mekah, di Baitullah, di Ka'bah. Paham, Salihah? Kita lanjutkan lagi. Nah, sayangku, inilah nak, ya, Allah menurunkan pada saat sholat tadi. Allah menurunkan surat apa, nak, ya? Surat apa, Salihah? Surat Al-Baqarah. Iya, surat Al-Baqarah 144. 144. Oke. Sungguh, kami melihat wajahmu menengadah ke langit, maka kami sungguh akan memalingkan wajahmu ke arah kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada, palingkan wajahmu ke arahnya. Subhanallah. Kita, ya dimanapun berada, kita di Indonesia, kiblat kita satu, yaitu di Masjidil Haram. Seluruh umat Muslim di dunia kiblatnya satu, yaitu di Masjidil Haram. Paham, Salihah? Ngerti, nak? Oke. Perpindahan kiblat itu Allah turunkan surat apa, nak? Al-Baqarah. Surat Ayat Al-Baqarah ayat 41. 144. Subhanallah. Iya, nak. Jadi, nak, inilah, ya. Jadi inilah yang dimaksud Ustazah, ya, kemarin, bahwa kiblat derajat, ingat, sudut itu seperti Rasulullah, ya, itu. Ingat, ini coba Salihah lihat Ustazah. Ini sudutnya berapa derajat, nak? Tangan Ustazah, nak? Halo? Ini sudut apa, nak? Kan Ustazah? Siku-siku, ya? Oke. Ya. Oke. Siku-siku 90 derajat tambah 90 derajat berapa, nak? Berapa, nak? 180. 180. Menjadi sudut siku-siku, dua sudut siku-siku menjadi apa, nak? Dijadikan satu jadi apa, nak? Sudut lurus. Sudut lurus. Betul, subhanallah. Jadi ingat, Salihah, sudut siku-siku, 2 kali sudut siku menjadi sudut lurus. 90 derajat tambah berapa, nak? 90 derajat tambah 90 derajat 180. Atau 90 derajat kali 2, yaitu 180 derajat. Subhanallah. Inilah yang dinamakan, Ustazah katakan, bahwa sudut itu ada sudut putar. Ya enggak, nak? Halo? Menurut putarannya. Ya enggak?
Menurut putarannya. Ya. Oke. Menurut putarannya. Jadi salih-salihah, sudut menurut putarannya, ini putar le. Ya, 90 derajat tambah 90 derajat menjadi 180 derajat. Seperti ya, perpindahan kiblat. Kiblat. Iya, salih-salihah Ustazah mau tanya. Dulu kiblat pertama kali umat muslim kiblatnya kemana, Nak? Ke masjid. Kemana salih-salihah? Kemana ya? Halo. Salatnya orang umat muslim pertama kali kiblatnya kemana salih-salihah? Masjidil Aqsa. Subhanallah, Zam-Zami luar biasa. Nah, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kemudian harapan Rasulullah, karena Rasulullah sedih sekali ya. Semenjak harapan Rasulullah oleh orang Yahudi, ayo diajak salat, diajak apa? Ayo beribadah bareng. Rasulullah nggak mau. Rasulullah ya semenjak pindah ke Mekah ya, Nak ya. Iya kan? Rasulullah cuma hatinya nggak srek kalau membelakangi Masjidil Haram. Sholatnya nggak srek kalau Rasulullah membelakangi Masjidil Haram. Maka Rasulullah sholatnya di tengah-tengah antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Oke, Nak? Paham salih-salihah? Oke. Ya Allah ya Karim. Oke. Paham ya maksudnya Ustazah? Ngerti ya? Oke. Ceritanya juga paham ya? Oke, Ustazah lanjutkan lagi, Nak. Lah. Nah, salih-salihah. Inilah ya. Masjid apa namanya? Masjid Kiblataini. Masjid Kiblatain. Mohon maaf. I-nya salah, masjid ya. Ustazah salah nulisnya. Masjid Kiblatain. Lah, nah, inilah Masjid Kiblataini itu masjidnya dua kiblatnya. Disinilah, Nak. Disinilah tadi dulu ya namanya Masjid Bani Salamah. Ya, Masjid Bani Salamah. Pada saat Rasulullah sholat apa, Nak ya? Ustaz ceritanya sholat apa, Nak ya? Pindah kiblatnya sholat apa, Nak ya? Duhur. Sholat duhur. Pada saat rakaat keberapa, Nak? Dua. Subhanallah. Nah, di sini, Nak, di sini siapa yang ayah bundanya pernah, mungkin salih-salihah pernah ya ke kota Mekah ya, umrah atau haji, ini pasti datang ke sini, yaitu di Masjid Kiblatain. Kiblatnya ada dua, Nak, loh, Nak. Maksudnya Ustazah, ini kiblatnya, Nak. Ada dua ini kiblatnya. Maaf. Kiblatnya ada dua, Nak. Nah, ini loh, Nak, kiblatnya ada dua. Satunya ini, ya, ini ya, dulu kiblatnya di Al-Aqsa, ya, Masjidil ya, di Al-Aqsa, dan di mana, Nak? Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Masjidil Haram. Nah, ini ada dua kiblat. Subhanallah. Paham salih-salihah? Paham. Oke, mengerti, Nak? Lah, ini yang Ustazah katakan bahwa ini bisa sebagai apa? Peristiwa ini Ustazah kaitkan dengan apa salih-salihah? Pelajaran kita sudut, karena pada saat sholat Rasulullah sholat ya, sholat duhur, pada saat rakaat kedua, pada saat itu ya perintah itu Rasulullah bersegera dari Masjidil Aqsa ya, kemudian berpaling ya, 2 rakaat kemudian berpaling ya, berubah kiblatnya menjadi ke Masjidil Haram, itu sudut menjadi putarannya adalah 180 derajat.
Subhanallah. Paham salih-salihah? Nah, kemudian nak, esok harinya nak, esok harinya itu para sahabat yang nggak tahu, yang nggak ngikut Rasulullah sholat di Bani Salamah tadi ya nak ya, ya. Maka sholat subuhnya itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa nak. Maka ya sahabat tadi diberitahu oleh sahabat lainnya, hei, kiblatnya sudah berpindah. Kiblatnya sekarang pindah ke Masjidil Haram. Subhanallah, langsung kontan. Para sahabat itu sami'na wa ata'na. Langsung berpindah juga nak saat itu. Berpindah kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, ya, kami dengar dan kami laksanakan. Jadi langsung nak, nggak tanpa apa? Inilah para sahabat Rasulullah ya. Begitu taat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala ya, pada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat. Tanpa berpikir panjang lagi, ada perintah kiblatnya sudah berpindah, langsung kontan siap seperti Rasulullah tadi pindah dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Aqsa. Subhanallah, luar biasa taatnya para sahabat. Salat apa tak tadi nak? Ini para sahabat nak? Salat apa nak? Para sahabat tadi yang nggak tahu. Soal para sahabat kan nggak tahu, nggak ikut karena nggak ikut sholat jamaah kemarin dengan Rasulullah di Bani Salamah. Jadi nggak tahu kalau kiblatnya itu sudah berubah. Salat apa tadi coba Rasulullah? Ustazah tadi ceritanya salat apa? Salat subuh para sahabat loh. Besoknya para sahabat itu salat subuh pagi-paginya gitu loh nak, maksudnya Ustazah paham? Nggak ngerti kalau kiblatnya sudah dipindah salih-salihah, maka pada saat di tengah-tengah sholat para sahabat lewat kok tahu loh kiblatnya kok masih di situ. Maka sahabat mengatakan, yang sahabat yang sudah sholat ya, yang lewat itu tadi mengatakan, hai, kiblatnya sudah berpindah, Rasulullah sudah berpindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Langsung kontak para sahabat Rasulullah itu berpindah ke Masjidil Haram kiblatnya karena ketaatan para sahabat kepada Allah dan Rasulnya itu luar biasa. Sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya laksanakan. Subhanallah. Paham salih-salihah? Paham. Kita lanjutkan lagi. Oke. Lah, salih-salihah. Lah, Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram itu adalah masjid yang mengelilingi kiblat umat Islam. Ka'bah ya, di kota Mekah, Ka'bah itu ya di kota Mekah ya, Arab Saudi, ya itu dipandang sebagai tempat yang tersuci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Jadi orang sedunia itu sholatnya semuanya menghadap kiblat. Kiblatnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, jadi berputar terus, nak. Ya. Setiap saat itu kiblat itu selalu ada orang yang tawaf dan selalu seluruh umat manusia itu bersujud, ya. Di arahnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arahnya diarahkan ke kiblat. Semuanya pusatnya adalah di dalam Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Lah, kok dikatakan Masjidil Haram, nak ya? Kenapa? Nak haram kan berarti haram ya? Iya. Ya. Iya. Kenapa ya? Kok dikatakan Masjidil Haram? Karena nak, kenapa? Salih-salihah. Dalam surat At-Taubah 28, astagfirullah. Dalam surat At-Taubah 28 ya. Hai, orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Jadi nak, salih-salihah, ya, setelah Fathul Mekah, ya, kemenangan kota Mekah
Rasulullah memenangkan kota Mekah, nak ya, Fatul Mekah ya, pertolongan Allah, berbondong-bondong umat semua orang-orang kafirin itu memeluk agama Islam. Nah, orang-orang yang dulu sangat menyembah berhala, ya berhala itu dihancurkan sendiri oleh mereka sendiri, nak, karena mereka sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'bah astagfirullah. Berhala-berhala itu, Lata, Uzza, mereka hancurkan sendiri. Dihancurkan bersih sekali. Nah, setelah bersih sekali, nak, ya, tidak ada berhala sama sekali, ya. Tempat Baitullah, ya, di tempat Masjidil Haram itu benar-benar suci, nak, nggak ada. Maka, ya, dari situ orang yang tidak Muslim itu tidak boleh masuk ke dalam kota ini, nak. Jadi semua yang berada di Masjidil Haram adalah orang Muslim. Paham, nak? Jadi seluruhnya sampai sekarang, nak. Iya, sampai sekarang hanya orang Muslim aja yang bisa masuk ke Masjidil Haram, karena haram bagi orang yang tidak Muslim. Gitu maksudnya, Ustazah. Ngerti, nak? Ngerti. Dan berikutnya, nak, bahwa sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang diberkahi, ya, diberkahi, ya, di Makkah atau Makkah yang diberkahi dan